Bab 4561 Serangan Guolin. Ekspresi lelaki tua jangkung dan kekar, yang tampak muda untuk usianya, menjadi gelap. Dia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Sekte Azure Cloud Saint setelah mengikuti tuannya, tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang cukup berani untuk memprovokasi sekte tersebut. Demi orang suci mungkin tidak sekuat orang suci, tetapi mereka hanya yang kedua setelah orang suci. Sekte Azure Cloud Saint, kekuatan peringkat suci, berada di puncaknya, dan memiliki 2 orang suci. Jumlah setengah orang suci secara alami lebih besar daripada orang suci. Dengan demikian, para demi sains juga merupakan pilar dari Sekte Azure Cloud Saint. Sayangnya, tidak hanya demi orang suci dari kekuatan sekte yang mati, tetapi sekte tersebut bahkan kehilangan salah satu dari mereka demi orang suci. Tidak ada yang seperti ini yang terjadi sejak berdirinya Sekte Azure Cloud Saint, pikir lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Menurut pendapatnya, jika dia gagal menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 dan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi, dia akan terlalu malu untuk menghadapi leluhurnya dan pendahulu Sekte Azure Cloud Saint di akhirat. Sementara itu, pria parubaya itu akhirnya tiba. Ketika dia melihat lelaki tua itu dan merasakan aura menakutkan lelaki tua itu yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia berpikir, aku belum pernah melihat paman junior begitu marah sebelumnya. Pria parubaya itu tahu bahwa orang tua yang biasanya lembut dan ramah itu sangat marah saat ini. Demikian pula, dia juga sangat marah. Jika orang suci hanya membunuh orang-orang suci demi dari kekuatan yang mereka atur, mereka bisa membiarkan masalah ini meluncur jika pihak lain bersedia untuk mundur. Namun, orang suci tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka menggunakan kekerasan, akan menjadi bencana jika mereka gagal membunuh pihak lain dan membiarkan pihak lain melarikan diri. Lagi pula, tidak ada keraguan bahwa pihak lain pasti akan membalas dendam di masa depan. Meskipun dia dan lelaki tua itu tidak takut akan balas dendam pihak lain, tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi semua orang setiap saat. Untuk alasan ini, mereka tidak mau mengambil risiko seperti itu dan lebih suka berkompromi kecuali mereka yakin bisa membunuhnya. Salam, Paman Grand Junior dan Paman Junior. Salam, Paman Senior dan Kakak Senior. Sementara itu, demi orang suci yang tersisa dari Sekte Azure Cloud Saint menghela nafas lega ketika mereka melihat lelaki tua dan lelaki parubaya itu muncul di langit di atas tanah klan Fu. Mereka akhirnya merasa nyaman. Menurut pendapat mereka, keamanan mereka sekarang terjamin karena duo itu hadir. Lagi pula, mereka hanya demi orang suci dan jelas bukan tandingan Duan Lingtian yang berpakaian ungu bahkan jika mereka bergabung. Seorang demi Saint dan seorang Saint hanya terpisah satu tingkat, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Pada saat ini, pria parubaya itu melangkah maju. Dia memandang Duan Lingtian yang berpakaian ungu dengan ekspresi gelap di wajahnya saat matanya terbakar oleh api amarah. Setelah beberapa saat, kesadaran surgawinya menyapu ke arah Duan Lingtian saat dia berkata, "Saya Guolin dari Sekte Azure Cloud, dan ini adalah paman junior saya, Zhao Anyi." 2 orang suci. Duan Lingtian hampir tidak terpengaruh ketika kesadaran surgawi Guolin menyapu dirinya. Rasanya seolah-olah angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Di masa lalu, orang suci dan pembangkit kekuatan tertinggi dunia seperti dewa yang kuat di matanya. Hanya dengan satu jari, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia secara alami ingin menguji kekuatan barunya. Dia ingin melihat perbedaan kekuatan antara dia dan para orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint. Sementara itu, para penonton yang berkumpul untuk menonton pertunjukan dengan cepat pindah ke jarak yang aman ketika kedua orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint tiba. Mereka takut terpengaruh oleh pertempuran yang akan datang antara orang suci. Sebelum Duan Lingtian dan Feng Qing yang menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, orang suci adalah keberadaan terkuat di batas luar dan dunia segudang. 2 orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint ada di sini. Saya tidak menyangka Senior Zhao Anyi masih hidup. Di masa lalu, Senior Zhao pernah menjadi keajaiban terkenal di batas luar. Dia menjadi orang suci sejak lama dan merupakan salah satu orang suci terkuat di batas luar. Adapun Senior Guolin, dia baru menjadi orang suci beberapa tahun yang lalu. Demi Saint benar-benar tidak berarti jika dibandingkan dengan Saint. Bukankah itu sudah jelas? Kalau tidak mungkin orang suci yang mengenakan jubah ungu itu membunuh 3 orang suci dengan begitu cepat. Aku ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh orang suci berbaju ungu ini.
Kemungkinan dia berasal dari Myriad Worlds karena sebagian besar orang suci dari batas luar saling mengenal. Berdasarkan kata-kata senior Zhao, jelas bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang suci berpakaian ungu itu. Para penonton dengan sungguh-sungguh berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka melihat Duan Lingtian. Mirip dengan mereka, kedua orang suci dan anggota sekte Azure Cloud Saint juga bertanya-tanya dari mana kekuatan Duan Lingtian berada. Guo Lin bertanya dengan sungguh-sungguh, "Tuan, dari dunia mana Anda berasal?" Kemudian, dia menambahkan, "Saya khawatir Anda akan mendapat masalah jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada kami." Sementara Guo Lin berbicara, kesadaran surgawi Zhao Anyi menyelimuti area yang luas di sekitar mereka. Duan Lingtian tersenyum tipis saat berhadapan dengan Guo Lin yang mendominasi. Dia berkata, "Saya ingin melihat masalah seperti apa yang akan saya hadapi." "Sangat baik, saya akan memuaskan keinginan Anda," kata Guo Lin sinis. Selanjutnya, energi surgawinya menyapu ke segala arah, dan dia melemparkan hukum apinya yang berada pada tahap terpenting. Pisau merah muncul dari udara tipis di tangannya. Tidak ada yang tahu apakah panas yang dipancarkan pedang itu berasal dari hukum api atau bahan pembuatnya. Pada saat yang sama, setengah Saint di belakang Guo Lin dengan cepat mundur ketika mereka merasakan energi surgawi yang menakutkan. Sebaliknya, Zhao Anyi, lelaki tua yang berdiri di samping Guo Lin, tidak bergerak sama sekali. Jelas bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh energi surgawi Guo Lin. Meskipun Guo Lin juga seorang suci seperti dia, Guo Lin jauh lebih lemah darinya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan Guo Lin. Ada beberapa pembangkit kekuatan tertinggi dunia yang hanya pernah saya dengar tetapi belum pernah saya temui sebelumnya. Begitu dia bergerak, aku seharusnya bisa menebak identitasnya kecuali dia adalah orang suci baru. Zhao Anyi tidak berencana untuk bergabung dengan Guo Lin untuk saat ini. Dia akan mengamati dan hanya membantu Guo Lin jika diperlukan. Bahkan jika Guo Lin lebih lemah dari Duan Lingtian, Guo Lin tidak akan kalah atau jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam waktu singkat. Lagi pula, bahkan seorang veteran seperti dia tidak bisa mengalahkan Guo Lin dalam 100 gerakan. Swoosh, swoosh, swoosh. Guo Lin tampak seperti dewa api saat dia bergerak. Dia memegang pedangnya yang menyala dan menyerang. Dia tidak menahan diri, melemparkan hukum apinya pada tahap terpenting, dao senjatanya, dan kekuatan garis keturunannya. Bahkan setelah menjadi orang suci, kekuatan garis keturunannya masih bisa meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat jadinya, semakin kuat pula kekuatan garis keturunannya. Sinar cahaya merah darah keluar dari tubuh Guo Lin sebelum mengambil bentuk harimau merah darah dan meraung. Raungannya yang menggelegar mengguncang langit. Begitu muncul, kekuatan Guo Lin melonjak luar biasa. "Ambil ini." Guo Lin menebas Duan Lingtian, dan sesaat kemudian, api berkobar di sekitar Duan Lingtian, mengubah langit menjadi merah. Pada saat yang sama, harimau darah raksasa meraung lagi. Swoosh! Pada saat berikutnya, seberkas cahaya menembus kehampaan menuju Duan Lingtian, meninggalkan air mata spasial di belakangnya. Sepertinya dunia akan segera berakhir pada saat ini. Mereka yang berada di dan di bawah ranah demi sains secara naluriah mundur ketika mereka merasakan aura serangan yang menakutkan. Ini sangat kuat. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang suci? Bab 4562 Salam, Tuan Duan Lingtian. Guo Lin adalah orang terkuat kedua di sekte Azure Cloud Saint setelah Zhao Anyi. Karena Zhao Anyi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi tertutup, tanggung jawab untuk melindungi sekte selalu dipikul oleh Guo Lin. Sebelumnya, kebanyakan orang berpikir bahwa dia tidak sekuat Zhao Anyi meskipun dia juga seorang suci. Namun, mereka terkejut saat menyaksikan kekuatannya hari ini. Dia masih bukan tandingan Zhao Anyi, tapi dia jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Swoosh! Air mata spasial muncul di langit merah saat sinar pedang menyala keluar. Hanya dalam sekejap mata, jaraknya hanya beberapa inci dari Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tetap tidak bergerak. Sementara itu, para penonton hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka saat menyaksikan pertarungan tersebut. Apa yang dia lakukan? Apakah dia terlalu kaget untuk bereaksi? Mustahil. Dia mungkin tidak sekuat senior Zhao Anyi, tapi dia seharusnya tidak lebih lemah dari senior Guo. Hanya ini yang kamu punya? Duan Lingtian bertanya dengan nada menghina. Pada saat yang sama,
ruang di sekitar Duan Lingtian mulai terdistorsi. Sesaat kemudian, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk siluet humanoid yang besar. Itu mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah pedang yang menyala-nyala. Bang! Sinar pedang yang menyala dengan mudah dihancurkan oleh tangan raksasa itu seperti lilin yang padam. Sosok raksasa itu menarik tangannya setelah menghancurkan sinar pedang saat air mata spasial memperbaiki diri. Sesaat kemudian, keheningan turun dan kedamaian dipulihkan setelah badai berlalu. Guo Lin berseru tak percaya, memecahkan kesunyian, bagaimana ini mungkin? Setelah itu, Guo Lin menyerang lagi. Sinar pedang api yang lebih kuat ditembakkan ke arah Duan Lingtian lagi. Swoosh! Sayangnya, sinar pedang yang menyala itu masih mudah dihancurkan oleh sosok raksasa itu. Para penonton benar-benar terkejut saat mereka menyaksikan dengan mata terbelalak. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Bahkan senior Zhao tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Pada saat yang sama, anggota Sekte Azure Cloud Saint saling memandang dengan kaget dan tidak percaya juga. Mirip dengan yang lain, ekspresi serius Zhao Yian digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, kesadaran surgawi Duan Lingtian yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar, menghancurkan kesadaran Zhao Anyi dan Guo Lin. Guo Lin, yang lengah, memuntahkan seteguk darah. Warna langsung terkuras dari wajahnya. Jelas bahwa dia menderita. Di sisi lain, Zhao Yian, orang terkuat di Sekte Azure Cloud Saint, merasakan jiwanya bergidik setelah merasakan kesadaran surgawi yang kuat dari Duan Lingtian. Semua jenis emosi melonjak di hatinya saat ini. Setelah pulih, mata Guo Lin dipenuhi ketakutan dan kegelisahan saat dia memandang Duan Lingtian. Dia tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah oleh orang tuanya saat ini. Sementara itu, Zhao Anyi menangkupkan tinjunya ke Duan Lingtian dan membungkuk saat dia berkata dengan suara yang sedikit bergetar, "Salam, Tuan Duan Lingtian." Guo Lin ditarik kembali ke akal sehatnya setelah mendengar kata-kata Zhao Anyi. Wajahnya memucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali saat kesadaran menyadarkannya. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Duan Lingtian sambil berkata, "Guo Lin menyapa Tuan Duan Lingtian. Mohon maafkan saya karena tidak mengenali Anda." Setelah kesadaran surgawi Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan Zhao Anyi dan Guo Lin, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi saat ini? Mereka telah melihat Feng Qing yang sebelumnya ketika mereka pergi ke pagoda melintasi surga. Dengan demikian, pemuda berpakaian ungu di depan mereka hanya bisa menjadi Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 lainnya. Menurut keduanya, Duan Lingtian lebih menakutkan dibandingkan dengan Feng Qing yang. Feng Qing yang telah memahami hukum ke tahap terpenting dan pedang dao ke tahap ke-7 sebelum dia menjalani kesengsaraan surgawi yang fatal sebagai dewa tertinggi perantara. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi yang fatal, yang jauh lebih lemah untuk dewa tertinggi perantara. Di sisi lain, Duan Lingtian telah mengalami kesengsaraan surgawi yang fatal sebagai dewa tertinggi yang maju. Kesengsaraan surgawi yang fatal untuk dewa tertinggi yang maju jauh lebih kuat. Bahkan jika Zhao Anyi dan Guo Lin memiliki kekuatan Duan Lingtian ketika mereka adalah dewa tertinggi tingkat lanjut, mereka tidak yakin mereka dapat selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Meskipun para penonton menonton dari kejauhan, mereka dapat dengan jelas mendengar suara Zhao Anyi dan Guo Lin berkat kultivasi mereka. Pada saat yang sama, mereka mengingat teks surgawi yang muncul di batas luar dan dunia segudang. Selamat kepada Duan Lingtian dari dunia yang menentang dewa. Setelah memasuki alam terlarang dan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, dia telah berhasil menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat kedua setelah jeda dalam sejarah, melampaui semua orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Duan Lingtian, dia Tuan Duan Lingtian, pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 kedua. Surga, tidak heran dia sangat kuat dan menghancurkan serangan senior Guo Lin dengan begitu mudah. Dia bahkan melukai senior Guo Lin hanya dengan kesadaran surgawinya. Dia Duan Lingtian. Di sisi lain, orang-orang yang selamat dari klan Fu diliputi keputusasaan ketika mereka menyadari pemuda berpakaian ungu yang menyerang klan mereka dan membunuh dua orang suci mereka adalah Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Sebagai anggota pasukan setengah santo, mereka secara alami tahu bahwa Feng Qing yang, pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 lainnya, sedang menjaga pagoda melintasi surga, mencegah orang lain memasuki pagoda.
Ada banyak orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia dari batas luar dan dunia segudang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bergabung untuk berurusan dengan Feng Qing yang meskipun mereka ingin memasuki pagoda. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa para orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia itu takut pada Feng Qing yang dan tidak yakin untuk mengalahkan Feng Qing yang bahkan jika mereka bergabung. Tidak ada yang mau bergerak. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Feng Qing yang jika mereka bergabung, mereka masih bisa mati. Tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi sampai titik ini sehingga mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka kecuali jika benar-benar diperlukan. Ada orang yang cukup berani untuk mengambil risiko, tetapi mereka tahu tidak mungkin bagi beberapa dari mereka untuk mengalahkan Feng Qing yang. Untuk semua alasan ini, mereka semua memutuskan untuk menunggu dan melihat bukannya menantang Feng Qing yang. Lagi pula, menurut pendapat mereka, tidak mungkin bagi Feng Qing yang untuk menjaga pagoda melintasi surga selamanya. Anggota Sekte Azure Cloud Saint yang hadir di tempat kejadian juga menjadi pucat. Mereka tidak menyangka pemuda berpakaian ungu itu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terkenal dari dunia penentang dewa yang menimbulkan badai di batas luar dan dunia segudang. Pada saat yang sama, mereka berpikir bahwa He Hu, demi-saint dari Sekte Azure Cloud Saint yang dibunuh oleh Duan Lingtian sebelumnya, telah mati sia-sia. Jika Duan Lingtian adalah orang suci, Sekte Azure Cloud Saint dapat membalaskan dendam He Hu. Sayangnya, Duan Lingtian adalah satu dari hanya dua pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia, dan dia jauh lebih kuat daripada orang suci. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sekte Azure Cloud Saint. Jika sekte tersebut memprovokasi Duan Lingtian, bahkan mungkin membawa bencana bagi sekte tersebut. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyapa Duan Lingtian serempak. Salam, Tuan Duan Lingtian. Orang-orang yang selamat dari klan Fu dan para penonton di kejauhan dengan cepat mengikuti. Salam, Tuan Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian memandang Zhao Anyi dengan ekspresi sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku Duan Lingtian? Bagaimanapun, Feng Qing yang, tuannya, juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Tuan Duan, saya mendapat kehormatan untuk bertemu Tuan Feng di dekat pagoda melintasi surga, jawab Zhao Anyi dengan jujur. Duan Lingtian mengangguk. Di dunia menentang dewa, sebelum kembali ke batas luar, dia telah mendengar bahwa Feng Qing yang berjaga di surga melintasi untuk mencegah orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia memasuki pagoda. Setelah mendengarkan Zhao Anyi, dia tahu bahwa Zhao Anyi pasti pergi ke Heaven Traversing Pagoda untuk mencoba peruntungannya dan bertemu dengan Feng Qing yang saat itu. Menguasai, sedikit kegembiraan melintas di kedalaman mata Duan Lingtian ketika dia memikirkan tuannya. Lagi pula, sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Dia juga tidak berharap Feng Qing yang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 di depannya. Sementara itu, Guo Lin diliputi kecemasan saat melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Dia dengan cepat berkata, Tuan Duan, tolong maafkan saya atas kebodohan saya. Saya tidak punya keluhan jika Anda ingin mengambil hidup saya, tapi tolong kasihanilah anggota Sekte Azure Cloud Saint. Mereka tidak bersalah. Bab 4563 Spekulasi Zhao Anyi. Di masa lalu, Guo Lin tidak akan pernah bermimpi bahwa dia, yang telah memasuki dunia orang suci, harus menundukkan kepalanya dalam ketakutan dan memohon belas kasihan. Bagaimanapun, orang suci pernah menjadi puncak keberadaan di batas luar dan dunia segudang. Mereka tidak tersentuh. Namun, ini berubah setelah surga mengumumkan kelahiran dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 setelah mereka melewati kesengsaraan surgawi yang fatal. Dua pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 diam-diam melampaui semua orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Tidak ada peringatan sama sekali. Ketika mereka mengetahuinya, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka merasa tidak mau. Mereka telah berdiri di puncak begitu lama, bagaimana mereka bisa rela sekarang seseorang telah melampaui mereka? Menurut pendapat mereka, Feng Qing yang sama dengan mereka. Kalau tidak, dia tidak akan menjaga pagoda melintasi surga dan mencegah orang lain memasuki pagoda. Di mata mereka, tindakannya membuktikan bahwa dia, seperti mereka, juga tidak ingin orang lain mengungguli atau mengejarnya. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa duo itu akan melampaui mereka dan menjadi dua pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 pertama di dunia setelah jeda dalam sejarah, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menghentikan duo tersebut. Mereka tidak akan ragu untuk membunuh keduanya sama sekali.
Sayangnya, sudah terlambat, dan keduanya sudah melampaui mereka. Guolin telah melihat bagaimana Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan serangannya sebelumnya. Dia ketakutan dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Kesenjangannya benar-benar terlalu besar, dan itu membuatnya merasa putus asa. Belum lagi membunuhnya, dia tahu akan mudah bagi Duan Lingtian untuk membunuh Zhao Anyi, yang jauh lebih kuat darinya, dan menghancurkan Sekte Azure Cloud Saint. Meski harus menundukkan kepalanya, Guolin tidak merasa terhina. Bagaimanapun, semua orang suci dan kekuatan tertinggi dunia harus menundukkan kepala di depan orang yang begitu menakutkan. Sebaliknya, ada sedikit harapan di hatinya saat ini. Dia berharap Duan Lingtian akan menunjukkan belas kasihan kepada Sekte Azure Cloud Saint. Sebelum Duan Lingtian dapat menjawab, Zhao Anyi, yang berdiri di samping, juga memohon, Tuan Duan Lingtian, jika Anda dapat memaafkan Guolin dan Sekte Azure Cloud Saint, Sekte Azure Cloud Saint akan bersumpah setia padamu dan melayanimu. Sebagai orang terkuat di Sekte Azure Cloud Saint, Zhao Anyi secara alami memenuhi syarat untuk berbicara atas nama sekte tersebut. Dia tidak merasa enggan sama sekali. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah salah satu orang terkuat di dunia. Bahkan jika sekte tersebut tidak memprovokasi Duan Lingtian dapat dengan mudah menghancurkan sekte tersebut. Pada saat ini, anggota Sekte Azure Cloud Saint, yang berdiri di dekatnya, menunggu tanggapan Duan Lingtian dengan napas tertahan, merasa tak berdaya dan cemas. Jantung mereka berpacu saat ini. Mereka takut Duan Lingtian akan menolak dan bersikeras untuk menghancurkan Sekte Azure Cloud Saint karena marah. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi mereka masih memiliki kerabat dan murid di Sekte Azure Cloud Saint. Adapun yang selamat dari klan Fu, wajah mereka berubah pucat begitu mereka melihat dua orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint memohon belas kasihan. Mereka ketakutan setengah mati dan buru-buru berlutut untuk memohon belas kasihan. Tuan Duan Lingtian, tolong maafkan kami. Maafkan saya, Tuan Duan. Saya bersedia meninggalkan klan Fu. Tuan Duan, ayah saya adalah anggota klan Fu. Dia telah meninggal dunia. Saya bersedia memutuskan hubungan saya dengan ayah saya dan klan Fu. Saya berjanji untuk mengubah nama keluarga saya juga. Tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat yang sama, para penonton yang datang untuk menonton pertunjukan sangat terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun mereka tahu orang-orang yang disebutkan dalam teks surgawi itu luar biasa dan menakutkan, berbeda ketika mereka menyaksikannya sendiri. Di depan pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, orang suci sama lemahnya dengan ayam. Ini jelas ditunjukkan ketika Duan Lingtian menghancurkan serangan Guolin hanya dengan satu gerakan. Seorang penonton bahkan berpikir dalam hati, dia benar-benar terlalu kuat, jika saya dapat memiliki kekuatan seperti itu, tidak masalah jika saya hanya memiliki beberapa hari untuk hidup. Duan Lingtian yang berpakaian ungu yang melayang di udara saat ini sepertinya memegang nyawa semua orang di tangannya saat ini. Hanya dengan kata-katanya, dia bisa menentukan hidup dan mati para orang suci dan pasukan berpangkat suci. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian memandang Zhao Anyi dan Guolin dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa melepaskan masalah ini. Zhao Yian dan Guolin gemetar mendengar kata-kata ini. Sedikit kejutan bisa dilihat di wajah mereka saat ini. Duan Lingtian terus berkata, saya akan mengunjungi Sekte Azure Cloud Saint dalam 3 bulan. Saat itu, saya berharap bisa melihat kedua orang ini. Saat dia berbicara, Duan Lingtian menggunakan kesadaran surgawi dan membentuk gambar Han Jiang dan Tuoba Liang Cheng, dua orang suci demi yang telah membantu klan Fu membunuh Duan Yuwei saat itu. Han Jiang dan Tuoba Liang Cheng semuanya berasal dari wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Bahkan jika kedua orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint tidak mengenal mereka, mustahil bagi para orang suci demi lainnya dari sekte tersebut untuk tidak mengenal mereka. Jika kamu menangkap mereka, aku tidak akan melanjutkan masalah yang terjadi hari ini. Jika salah satu dari mereka hilang, kata Duan Lingtian mengancam, menakuti Zhao Anyi dan Guolin. Zhao Anyi dan Guolin secara alami tidak berani menganggap enteng kata-kata Duan Lingtian. Setelah itu, Duan Lingtian menghilang begitu saja. Melalui ingatan Fu Liangming, demi-sein dari klan Fu, Duan Lingtian mengetahui lokasi lahan budidaya Han Jiang dan Tuoba Liang Cheng. Namun, salah satunya adalah seorang kultivator tanpa sekte dan sering berada jauh dari tempat budidayanya. Sekarang dia memiliki orang untuk menjalankan tugas untuknya,
dia tidak perlu mencari duo itu satu persatu. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu selama 3 bulan sebelum pergi ke Sekte Azure Cloud Saint. Pada saat itu, dia akan dapat bertemu dengan keduanya dan sepenuhnya membalas Duan Yuwei. Setelah Duan Lingtian pergi, Zhao Anyi, Guo Lin, dan beberapa orang dari Sekte Azure Cloud Saint segera menghela napas lega. Demikian pula, anggota klan Fu yang masih hidup juga menghela nafas lega sekarang karena mereka telah terhindar dari bencana besar. Pada saat yang sama, para penonton sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Tuan Duan sepertinya telah meminta kedua orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint untuk mencari seseorang. Siapa yang dia cari? Siapa yang berani menyinggung Tuan Duan? Beberapa orang yang cerdas dan jeli dengan cepat mencerahkan yang lain. Orang-orang yang dicari Tuan Duan kemungkinan besar terkait dengan para orang suci setengah dari klan Fu. Dia datang ke sini dan menyerang klan Fu. Jelas bahwa klan telah menyinggung perasaannya. Tidak. Tepatnya, 2 demi orang suci dari klan Fu telah menyinggung perasaannya. Ini agak jelas karena Duan Lingtian tidak mengambil tindakan terhadap anggota klan Fu yang tersisa. Setelah Zhao Anyi, Guo Lin, dan yang lainnya dari Sekte Azure Cloud Saint meninggalkan tempat kejadian, Guo Lin bertanya kepada Zhao Yian melalui transmisi suara, Han Jiang dan Tuoba Lian Cheng. Paman Junior, menurutmu mengapa dia mencari 2 orang itu? Ketakutan masih melekat di hati Guo Lin saat ini. Meskipun pikirannya kacau, dia tidak berani melupakan orang-orang yang Duan Lingtian ingin mereka temukan. Faktanya, Guo Lin tidak asing dengan Han Jiang dan Tuoba Lian Cheng. Han Jiang adalah anggota terkuat dari klan Han, pasukan setengah santo yang diperintah oleh Sekte Azure Cloud Saint. Dia telah bertemu pihak lain beberapa kali sebelumnya. Adapun Tuoba Lian Cheng, dia belum pernah bertemu dengan pihak lain. Tetapi dia pernah mendengar tentang pihak lain. Tuoba Lian Cheng agak terkenal di wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Jika aku tidak salah, sama seperti 2 demi sains dari klan Fu, keduanya pasti telah menyinggungnya juga, jawab Zhao Anyi. Dia jauh lebih tenang daripada Guo Lin saat ini. Berdasarkan fakta bahwa Duan Lingtian membunuh 2 orang suci setengah dari klan Fu begitu dia tiba, dia menduga bahwa Duan Lingtian tidak membunuh keduanya dengan seenaknya. Guo Lin terkejut, di mana mereka menemukan keberanian untuk menyinggung orang yang begitu menakutkan. Setelah mendengar ini, Zhao Anyi berkata dengan marah, jangan lupa bahwa dia baru saja memasuki ranah kekuatan tertinggi belum lama ini. Ketika teks surgawi muncul untuk pertama kalinya dan membuatnya terkenal di batas luar dan dunia segudang, dia hanyalah dewa tertinggi yang maju. Dia pergi beberapa waktu yang lalu, tapi kamu masih belum sadar. Guo Lin tertegun. Kemudian, dia berkata dengan senyum malu-malu, memang, aku sedang tidak waras sekarang. Bagaimanapun, saya benar-benar berpikir bahwa saya akan mati lebih awal. Sejujurnya, itu adalah pertama kalinya saya merasa sangat putus asa. Bahkan sebelum bergabung dengan sekte, saya tidak pernah merasa seperti itu meskipun saya menghadapi banyak bahaya. Guo Lin secara alami bukan orang biasa karena dia bisa menjadi orang suci. Kekuatan mentalnya biasanya kuat, tapi lawan sebelumnya benar-benar terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ketika teks surgawi muncul untuk pertama kalinya beberapa tahun yang lalu, diumumkan bahwa dia adalah orang pertama yang memasuki alam terlarang dan selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal setelah celah dalam sejarah. Guo Lin bergumam, demi orang suci dari klan Fu, Han Jiang, dan Tuoba Lian Cheng pasti telah menyinggung perasaannya sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Zhao Anyi berspekulasi, tidak lama setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, dia pergi ke klan Fu dan membunuh 2 demi orang suci. Jelas bahwa dia memiliki dendam yang sangat besar terhadap 2 demi orang suci. Jika saya tahu sebelumnya bahwa dia adalah Duan Lingtian dan bahwa klan Fu telah menyinggung dia, saya tidak akan membiarkan sekte membela mereka. Saya merasa kasihan pada Hehu. Hehu, demi Saint dari Sekte Azure Cloud Saint yang dibunuh Duan Lingtian, juga keponakan Zhao Anyi. Guo Lin mencibir, sedikit penghinaan melintas di matanya saat dia berkata, keduanya dari klan Fu, Han Jiang, dan Tuoba Lian Cheng adalah sampah. Mereka membiarkan seseorang di bawah ranah kekuatan tertinggi untuk melarikan diri di bawah hidung mereka. Akibatnya, Duan Lingtian melonjak ke ketinggian yang luar biasa. Bukankah lebih bagus jika mereka membunuhnya saat itu? Sayangnya, seseorang yang lebih kuat dari kita akhirnya muncul di batas luar dan dunia segudang.
Guolin berbicara melalui transmisi suara dari awal hingga akhir. Dia secara alami tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Lagi pula, bagaimana jika Duan Lingtian belum pergi dan diam-diam mengawasi mereka? Bab 4564 Guru dan Murid Bersatu Kembali. Zhao Anyi menghela nafas saat mendengar kata-kata Guolin. Mirip dengan Guolin, dia juga mengutuk orang-orang tidak berguna di dalam hatinya berkali-kali. Mungkin, orang-orang tidak berguna itu tidak menganggap Duan Lingtian sebagai ancaman karena dia hanyalah dewa tertinggi yang maju pada saat itu sehingga mereka mengabaikannya. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian akan naik ke ketinggian seperti itu, melampaui semua orang dan memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang hanya dengan menjentikkan jarinya. Sayangnya, kita tidak bisa memutar balik waktu. Karena masalah ini telah sampai pada titik ini, orang-orang tidak berguna itu harus menanggung akibatnya. Zhao Anyi dan Guolin tidak menyadari bahwa Duan Lingtian hanya pernah bertemu dengan Fu Liangyu, demi Sein baru dari klan Fu, di masa lalu. Dia belum pernah bertemu Fu Liangming, Han Jiang, dan Tuoba Lian Cheng sebelumnya. Mereka secara alami tidak tahu dia tidak memiliki dendam pribadi terhadap mereka dan hanya melakukan ini untuk membalaskan dendam Duan Yuwei. Ayo kirim semua orang kembali dulu sebelum kita mencari kedua orang itu, kata Zhao Anyi. Han Jiang seharusnya berada di klan Han. Adapun Tuoba Lian Cheng, saya tidak tahu apakah dia berada di tanah kultivasinya. Saya akan mencari Han Jiang, dan Anda akan mencari Tuoba Lian Cheng. Tidak perlu khawatir jika Tuoba Lian Cheng berada di tempat budidayanya. Aku hanya takut dia tidak ada di sana. Han Jiang dan Tuoba Lian Cheng hanyalah setengah orang suci. Sama sekali tidak sulit bagi Zhao Anyi dan Guolin, yang merupakan orang suci, untuk membawa mereka kembali ke Sekte Azure Cloud Sein. Sebenarnya, mereka bisa saja memerintahkan Han Jiang dan Tuoba Lian Cheng untuk datang ke Sekte Azure Cloud Sein. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa wilayah Sekte Azure Cloud Sein. Tidak ada yang berani menyinggung mereka jika mereka ingin tinggal di wilayah Sekte Azure Cloud Sein. Namun, karena beratnya masalah ini, keduanya memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Lagi pula, jika Duan Lingtian tidak melihat Han Jiang dan Tuoba Lian Cheng di Sekte Azure Cloud Sein setelah 3 bulan, sekte itu pasti akan menanggung akibatnya. Guolin mencemooh sambil berkata dengan galak, bahkan jika Tuoba Lian Cheng tidak berada di tanah budidaya atau wilayah sekte kita, aku akan melakukan segala daya untuk membawanya kembali. Sementara itu, setelah pergi, Duan Lingtian dengan cepat menuju pagoda melintasi surga. Dia mengingat teks surgawi yang mengumumkan kemunculan pagoda melintasi surga. Langit dan bumi harus bersukacita dan merayakan kelahiran pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 pertama setelah jeda dalam sejarah. Setelah ini, pagoda melintasi surga akan muncul di atas lautan di tengah batas luar. Pembangkit tenaga tertinggi tingkat 5 dan tingkat 6 dapat memasuki pagoda. Setelah berhasil melewati serangkaian tes, seseorang akan dihadiahi dengan Heaven Protection Talisman yang dapat membantu memblokir 3 serangan fatal Heavenly Tribulation. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk tiba di tempat tujuannya. Dari jauh, dia melihat pagoda melintasi surga yang megah dan menjulang tinggi di langit yang memancarkan cahaya misterius. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan auranya yang menakutkan dan luar biasa. Ketika Duan Lingtian mendekat, dia memasuki penghalang yang dibangun oleh kesadaran surgawi seseorang. Kesadaran surgawi lebih kuat daripada para orang suci dari Sekte Azure Cloud Sein dan sebanding dengan miliknya. Dia secara alami tahu bahwa itu milik tuannya, Feng Qingyang. Menguasai, Duan Lingtian memanggil dengan hormat saat dia memperluas kesadaran surgawinya. Dia mempercepat dan tiba di sebelah pagoda melintasi surga hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian memandangi sosok yang dikenalnya di depannya. Setelah bertahun-tahun, tuannya masih terlihat sama. Namun, aura tuannya lebih dalam dari sebelumnya, dan tatapannya misterius. Tian kecil, Feng Qingyang berkata dengan senyum cerah, saya melihat teks surgawi. Anda juga telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, Tuan, selamat telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 pertama setelah jeda dalam sejarah. Duan Lingtian selalu merasa berterima kasih kepada Feng Qingyang. Feng Qingyang adalah orang yang membantunya dengan sword daunnya. Tanpa Feng Qingyang, dia tidak akan bisa tumbuh begitu cepat dan mencapai begitu banyak prestasi yang mengejutkan. Tidak hanya itu,
Tetapi Feng Qing yang juga telah membantunya berkali-kali dalam hal-hal lain, Feng Qing yang bahkan telah menyelamatkan nyawanya saat dia berada di ambang kematian. Dia sangat senang bahwa Feng Qing yang telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Aku beruntung mewarisi warisan pedang waktu. Berkat warisan, hukum saya berkembang pesat dan membantu saya melambung tinggi, Feng Qing yang berkata dengan rendah hati dengan senyum di wajahnya. Kami berdua, tuan dan murid, akhirnya menjadi pusat kekuatan tertinggi level 7 melawan segala rintangan. Akan ada keributan yang lebih besar ketika mereka mengetahui tentang hubungan kita. Itu benar, mereka hanya tahu bahwa kami berdua dari dunia penentang dewa sekarang. Tidak ada yang tahu bahwa kami adalah guru dan murid, kata Duan Lingtian dengan anggukan saat senyumnya melebar. Duan Lingtian memikirkan KR, yang sekarang berada di dunia kecilnya, dan terus berkata, terima kasih, Tuan, karena telah membantu KR menyingkirkan teknik pemenjaraan jiwa itu. Tidak perlu bersikap sopan, kata Feng Qing yang sambil melambaikan tangannya, dia istrimu. Selain itu, bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, Anda juga dapat menyingkirkan teknik pemenjaraan jiwa. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarkan kata-kata ini, tetapi rasa terima kasihnya kepada Feng Qing yang tidak berkurang. Meskipun kata-kata Feng Qing yang benar, fakta bahwa Feng Qing yang membantu KR segera setelah dia menerobos menunjukkan bahwa Feng Qing yang selalu menyimpan Duan Lingtian dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Feng Qing yang bertanya, Tian kecil, bagaimana menurutmu tentang aku menjaga pagoda melintasi surga dan mencegah orang lain memasukinya? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Matanya bersinar dingin saat dia berkata sambil mencibir, Tuan, jika saya menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 terlebih dahulu, saya akan melakukan hal yang sama. Saya tidak akan membiarkan mereka mengambil jalan pintas yang diberikan surga kepada mereka. Surga benar-benar tidak adil, itu tidak memberi kami jalan pintas, tetapi begitu kami menerobos, itu memberi semua orang jalan pintas. Mengapa kita harus mengalami kesengsaraan surgawi yang fatal sementara mereka diberi jalan pintas? Jelas bahwa surga mengincar kita. Duan Lingtian terus berkata, Guru, setelah saya selesai membuat pengaturan untuk keluarga saya dan menangani hal-hal lain, saya akan kembali untuk menjaga pagoda melintasi surga. Kami akan bergiliran menjaga pagoda. Tidak ada yang diizinkan masuk. Duan Lingtian tidak berniat menyerah mengenai masalah ini. Dia tidak khawatir tentang pembalasan surga terhadap mereka. Lagi pula, jika surga bisa membunuh mereka secara langsung, itu tidak akan menciptakan pagoda melintasi surga untuk menangani mereka. Melalui ingatan Penatua Void, Duan Lingtian juga tahu bahwa surga tidak pernah secara langsung membunuh seseorang sebelum jeda sejarah. Karena itu, dia berspekulasi bahwa pasti ada semacam batasan. Adapun bencana yang mengakibatkan kematian semua makhluk hidup dan dunia kembali ke kekacauan, Penatua Void berspekulasi bahwa itu mungkin tidak ada hubungannya dengan surga. Seharusnya ada lebih dari itu. Bab 4565 Bukit Iblis Merah, perhentian pertama Duan Lingtian setelah datang ke batas luar. Feng Qing yang tertawa terbahak-bahak, tampak riang. Dia berkata, Tian kecil, saya memiliki perasaan yang sama. Namun, kami tidak perlu bergiliran menjaga tempat ini, aku bisa menghadapinya sendirian. Saya bisa berkultivasi di mana saja. Anda harus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga Anda untuk jangka waktu tertentu. Feng Qing yang berhenti sejenak saat mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah serius saat dia terus berkata, Tian kecil, saya yakin Anda telah menemukan perubahan di dunia kecil kita setelah menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Energi di sekitar pohon kehidupan surgawi sangat kaya dan sebanding dengan tempat-tempat di batas luar dan dunia segudang dengan energi terkaya. Energi konsentrasi di dunia kecil kita cukup kaya bagi para pembudidaya di bawah alam pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk berkultivasi. Jika keluarga Anda bersedia, Anda harus membiarkan mereka berkultivasi di dunia kecil Anda. Itu juga akan lebih aman bagi mereka. Feng Qing yang menjalani kehidupan yang tidak terkekang, tetapi Duan Lingtian memiliki banyak keluarga dan teman. Untuk alasan ini, dia harus sangat berhati-hati agar musuh tidak dapat menggunakannya untuk mengancamnya. Duan Lingtian mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata Feng Qing yang. Setelah memikirkannya, dia berpikir bahwa saran Feng Qing yang sangat masuk akal. Dia tahu bahwa dunia kecilnya adalah tempat budidaya yang cocok, tetapi hidup akan monoton di sana. Karena itu, tidak semua orang mau tinggal di dunia kecil untuk berkultivasi.
Lagi pula, kebebasan yang dimiliki seseorang di dunia luar jauh lebih baik daripada di dunia kecil. Saya akan meminta pendapat mereka, kata Duan Lingtian dengan anggukan. Jika mereka tidak mau tinggal di dunia kecil saya akan berbicara dengan Tuan Xiao. Saya akan menyarankan untuk mengubah dunia kecil saya menjadi alam dewa di dunia yang menentang dewa. Dengan itu, keluarga saya akan tetap dapat memiliki kebebasan mereka saat berada di bawah perlindungan saya. Duan Lingtian tahu sedikit tentang alam dewa di dunia yang menentang dewa. Mereka termasuk dalam 18 pusat kekuatan tertinggi dari dunia yang menentang dewa dan terhubung dengan formasi penjaga dunia yang menentang dewa. Dia yakin bahwa Xiao Mubai dan penguasa dunia penentang dewa lainnya tidak akan keberatan dengan sarannya. Lagi pula, mengubah dunia kecil Duan Lingtian menjadi alam dewa akan memperkuat formasi penjaga yang melindungi dunia penentang dewa. Mata Feng Qing yang berbinar. Itu ide yang bagus. Guru dan murid terus mengobrol dengan santai. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit biru jernih di atas pagoda melintasi surga. Pagoda, yang dibangun dari bahan yang tidak diketahui yang memberikan permukaan mengkilap, memantulkan sinar matahari kedua tersebut. Itu menciptakan pola yang berkilauan dan misterius. Pada saat ini, Duan Lingtian memutuskan untuk memperluas kesadaran surgawinya menuju pagoda melintasi surga, tetapi dia segera menemukan bahwa itu diblokir oleh energi misterius. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang diciptakan oleh surga. Meskipun surga mungkin tidak dapat langsung menyerang Duan Lingtian dan Feng Qingyang, Duan Lingtian memiliki perasaan bahwa surga tidak akan tinggal diam sekarang karena mereka memutuskan untuk menghentikan orang lain memasuki pagoda melintasi surga. Sepertinya surga akan segera bertindak. Duan Lingtian mengingat teks surgawi yang muncul setelah dia menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Langit dan bumi harus bersukacita dan merayakan kelahiran pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat kedua setelah jeda dalam sejarah. Setelah ini, pagoda melintasi surga akan muncul di atas lautan di tengah batas luar. Pembangkit tenaga tertinggi tingkat 5 dan tingkat 6 dapat memasuki pagoda. Setelah berhasil melewati serangkaian tes, seseorang akan dihadiahi dengan Heaven Protection Talisman yang dapat membantu memblokir 3 serangan fatal Heavenly Tribulation. Dengan ini, jelas bahwa surga berusaha membantu orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia untuk melewati kesengsaraan surgawi yang fatal. Sekarang Duan Lingtian dan Feng Qing yang berdiri di jalan surga, surga pasti akan menemukan cara lain untuk membantu para orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata, "Tuan, saya akan pergi dulu untuk mengurus masalah pribadi. Jika Anda butuh bantuan, kirimkan doppelganger Anda ke klan Xia. Saya telah meninggalkan salah satu doppelganger saya di sana." "Baiklah," jawab Feng Qingyang dengan anggukan. Feng Qingyang mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan menyaksikan Duan Lingtian pergi dengan senyum di wajahnya. Pikirannya melayang saat dia menatap ke kejauhan. Kenangan Duan Lingtian ketika Duan Lingtian masih berada di alam duniawi muncul di benaknya. Pada saat itu, Duan Lingtian bahkan belum menjadi celestial, dan dia sudah menjadi kaisar langit yang kuat dari surga penghancur soliter. Feng Qingyang berpikir tentang bagaimana muridnya melampaui dia sebelum terobosannya, dan dia tidak bisa menahan nafas lega sekarang karena dia telah mengejar muridnya sejak dia berhasil mempertahankan martabatnya sebagai guru Duan Lingtian. Akhirnya aku menyusulnya. Meskipun Duan Lingtian selalu menghormati Feng Qingyang bahkan setelah dia tumbuh lebih kuat dari Feng Qingyang masih sedikit terganggu karena muridnya telah melampaui dirinya. Dia secara alami bangga bahwa muridnya telah mengungguli dia, tetapi pada saat yang sama, itu datang dengan perasaan tidak berdaya. Setelah berpisah dengan Feng Qingyang, Duan Lingtian tidak segera kembali ke dunia penentang dewa. Sebaliknya, ia melakukan perjalanan melintasi hamparan lautan dan daratan yang luas seperti angin. Tidak butuh waktu lama sebelum dia memasuki barisan pegunungan yang menjulang tinggi yang diselimuti oleh suasana muram. Pegunungan itu sebagian besar tandus. Sesekali, binatang iblis melintas, mengaduk awan debu sebelum menghilang dari pandangan. Tempat ini tidak lain adalah Crimson Demon Ridge di mana Duan Lingtian hampir mati. Ketika Duan Lingtian pertama kali tiba di batas luar, dia tersandung ke Crimson Demon Ridge setelah meninggalkan laut. Pemilik Crimson Demon Ridge adalah Crimson Devil, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ada desas-desus bahwa iblis merah terluka selama kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun. Karena itu,
dia mati-matian mencari tubuh yang cocok untuk dimiliki. Dengan kekuatan garis keturunannya yang unik, dia bisa memiliki tubuh baru sekali dalam hidupnya. Pada saat itu, penyihir merah telah menguji Duan Lingtian untuk menentukan apakah tubuh Duan Lingtian memenuhi persyaratannya. Namun, sebelum tes berakhir, Duan Lingtian berhasil melarikan diri dari punggung Bukit Iblis Merah dengan bantuan keajaiban lainnya. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba berhenti di langit di atas pegunungan. Ekspresinya tenang saat dia berkata tanpa nada, "Iblis Merah, kenapa kamu tidak keluar dan bertemu dengan teman lamamu?" Suara Duan Lingtian tidak keras, tapi terdengar oleh semua orang di Crimson Demon Ridge. Segera setelah suaranya jatuh, banyak sosok muncul di langit. Mereka adalah penjaga pribadi penyihir merah. Di antara mereka, ada beberapa orang yang akrab dengan Duan Lingtian. Bab 4566 teks surgawi muncul lagi. Mereka yang hadir memandang pemuda berpakaian ungu di depan mereka, dan salah satu dari mereka bergumam pelan, dia tampak akrab. Sebagai centurion dari Crimson Demon Ridge, boneka dari Crimson Demon, dia tidak meninggalkan Crimson Ridge selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar dia bertemu dengan pihak lain di Crimson Demon Ridge. Bukankah dia Duan Lingtian? Pada saat ini, centurion lain, yang juga mengenal Duan Lingtian, mengingat di mana dia pernah melihat pemuda di depannya sebelumnya. Mereka pernah bertemu di Crimson Demon Ridge bertahun-tahun yang lalu. Dia telah melihat Duan Lingtian ketika Wu Chang, sang komandan, melawan Duan Lingtian. Pada saat itu, Duan Lingtian hanyalah dewa tertinggi perantara, tetapi dia sebanding dengan Wu Chang. Pada akhirnya, Duan Lingtian mengalami ledakan kekuatan yang tiba-tiba dan hampir melarikan diri dari punggung Bukit Iblis Merah. Jika Wu Chang tidak mengaktifkan formasi yang dibuat oleh Iblis Merah, Duan Lingtian akan berhasil kabur. Setelah formasi diaktifkan, Crimson Demon muncul. Duan Lingtian terpaksa melawan Wu Chang, salah satu bawahan terkuat Iblis Merah, lagi. Pada akhirnya, dia berhasil membunuh Wu Chang, menyebabkan keributan besar di antara para boneka. Dengan itu, mereka semua tahu bahwa hanya Iblis Merah saja yang dapat menekan Duan Lingtian di Bukit Iblis Merah. Awalnya, mereka mengira penyihir merah pasti akan merasuki Duan Lingtian. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa dia berhasil kabur dari Crimson Demon dan Crimson Demon Ridge. Setelah itu, penyihir merah membunuh banyak boneka karena marah. Ada pertumpahan darah yang mengerikan di Crimson Demon Ridge hari itu. Mereka tidak menyangka bahwa Duan Lingtian, yang melarikan diri, akan kembali ke Crimson Demon Ridge lagi. Mereka berpikir bahwa dia terlalu berani. Apakah dia tidak takut pada penyihir merah? Meskipun Iblis Merah telah menemukan dan memiliki tubuh baru, sepertinya dia akan mengubah Duan Lingtian menjadi boneka untuk melampiaskan amarahnya. Dia melarikan diri saat itu. Kenapa dia kembali? Para centurion bingung. Mereka tidak mengerti mengapa dia kembali setelah kabur dari Crimson Demon Ridge. Mereka juga telah melihat teks surgawi beberapa waktu lalu, tetapi mereka mengira Duan Lingtian yang disebutkan dalam teks surgawi adalah Duan Lingtian di depan mereka. Mereka menganggap mereka hanya berbagi nama yang sama. Lagi pula, berdasarkan berapa banyak waktu telah berlalu, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, apalagi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Duan Lingtian, Iblis Merah akhirnya muncul. Dia sekarang memiliki tubuh yang berbeda, dan Duan Lingtian samar-samar bisa mengenali pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Pihak lain juga merupakan salah satu penyihir merah yang dipenjara saat itu. Segera setelah Iblis Merah muncul, dia memperluas kesadaran surgawinya ke arah Duan Lingtian. Dia terkejut dengan kembalinya Duan Lingtian dan ingin menyelidikinya. Crimson Demon, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Para centurion mundur saat kesadaran suci Iblis Merah menyapu, tapi Duan Lingtian tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan memperluas kesadaran surgawinya juga. Dalam sekejap, kesadaran surgawi Duan Lingtian menghancurkan Iblis Merah. Tekanan dari kesadaran surgawi Duan Lingtian menyebabkan Iblis Merah memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar saat matanya membelalak kaget dan ketakutan. Pada saat ini, dia mengingat dua teks surgawi yang muncul bertahun-tahun yang lalu. Selamat kepada Duan Lingtian, dewa tertinggi yang maju dari dunia yang menentang dewa, karena berhasil menembus alam terlarang dan berhasil mengatasi kesengsaraan surga yang fatal.
Anda diharapkan untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 setelah jeda dalam sejarah dan melampaui semua pusat kekuatan tertinggi dunia dan orang suci di Myriad Worlds dan batas luar. Selamat kepada Duan Lingtian dari dunia yang menentang dewa. Setelah memasuki alam terlarang dan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, dia telah berhasil menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat kedua setelah jeda dalam sejarah, melampaui semua orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Ketika Iblis Merah melihat teks surgawi pertama, dia langsung teringat pada Duan Lingtian, yang telah dia rencanakan untuk dimiliki sebelum pihak lain melarikan diri dari punggungan Iblis Merah. Meskipun demikian, dia tidak berpikir bahwa mereka adalah orang yang sama. Ketika dia melihat teks surgawi kedua, dia semakin yakin bahwa mereka tidak mungkin orang yang sama. Bahkan hari ini ketika Duan Lingtian muncul, dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian adalah Duan Lingtian yang disebutkan dalam teks surgawi sampai saat ini. Duan Lingtian berhasil menghancurkan kesadaran surgawi dari Iblis Merah. Tidak hanya itu, dia juga melukai paru-paru si penyihir merah dan membalikkan dunia kecilnya hanya dengan Divine Consciousness miliknya. Pada saat ini, energi vital pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya telah sangat terkuras. Dengan ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Duan Lingtian di depannya adalah Duan Lingtian yang disebutkan dalam teks surgawi. Duan Lingtian sekarang adalah salah satu dari dua orang paling kuat di batas luar dan dunia segudang, jauh lebih kuat dari orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Para centurion juga terkejut. Mereka juga mengingat teks surgawi yang telah mereka lihat. Ini, bagaimana ini mungkin? Duan Lingtian, jangan bilang dia Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7. Hati dan jiwa centurion terguncang. Mereka tidak menyangka meja akan berputar begitu tiba-tiba. Ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah dewa tertinggi perantara. Namun, sekarang, dia sudah berdiri di puncak batas luar dan dunia segudang. Jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai hal yang keterlaluan seperti itu. Tuan Duan, ketakutan. Penyihir merah itu jatuh berlutut. Dia gemetar sampai ke jiwanya. Tidak heran dia berani kembali setelah melarikan diri. Dia tidak datang untuk mencari kematian tapi balas dendam. Iblis Merah kehilangan semua keinginannya untuk melawan segera setelah dia memastikan bahwa Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7. Lagi pula tidak ada cara baginya untuk memenangkan pertarungan ini. Dia termasuk di antara pembangkit tenaga tertinggi yang lebih lemah, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4 dapat dengan mudah membunuhnya. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan melawan seseorang yang bahkan lebih kuat dari orang suci? Iblis Merah memohon, Tuan Duan, saya tahu saya tidak akan bisa menebus kejahatan yang saya lakukan terhadap Anda di masa lalu. Namun, saya harap Anda akan menyelamatkan hidup saya. Saya berjanji untuk melayani Anda dan tetap di sisi Anda sebagai pelayan Anda. Membosankan sekali, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian tidak bergerak, tetapi Iblis Merah, yang berlutut di udara, tiba-tiba membeku sebelum dia hancur dan menghilang ke udara tipis. Begitu saja, penyihir merah mati. Segera setelah penyihir merah itu mati, para centurion terlihat senang. Mereka semua berlutut serempak dan berterima kasih kepada Duan Lingtian yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuan Duan, telah memberi saya kesempatan hidup baru. Terima kasih, Tuan Duan. Sekarang setelah penyihir merah mati, para boneka secara alami mendapatkan kembali kebebasan mereka. Semakin banyak boneka muncul, berlutut di tanah untuk berterima kasih kepada Duan Lingtian. Beberapa sangat bersemangat dan bahagia hingga mereka menangis. Duan Lingtian belum menanggapi mereka ketika dia tiba-tiba melihat sedikit gerakan di langit. Setelah itu, langit yang awalnya cerah menjadi gelap ketika awan gelap bergulung masuk. Petir ungu melintas di langit seolah-olah itu menandakan badai. Kemudian, seolah-olah sebuah tangan besar membelah awan untuk menampakkan matahari. Teks surgawi, yang sudah lama tidak terlihat, muncul kembali. Bab 4567 Surga itu tidak adil. Setelah teks surgawi muncul, awan gelap yang terbelah berubah menjadi merah sebelum mulai menghujani darah. Terlepas dari teks surgawi yang tetap tidak terpengaruh di langit, darah menghujani sejauh mata memandang. Darah tidak hanya menghujani Crimson Demon Ridge tapi juga di sekitarnya. Ini adalah fenomena yang muncul setelah kematian penyihir merah, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini, apakah pembangkit tenaga listrik tertinggi mati?
Pemimpin tertinggi di area ini adalah penyihir merah, dia mati. Sekelompok orang terkejut saat melihat fenomena yang mengumumkan kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada teks surgawi emas yang mempesona, yang memancarkan aura yang kuat di langit. Teks surgawi yang muncul di Outer Boundary dan Myriad Words berbunyi, "Mulai sekarang, pagoda lintasan surgawi akan memiliki lebih dari satu pintu masuk. Akan ada 35 pintu masuk baru ke pagoda. Ada 8 pintu masuk di batas luar. Adapun Myriad Words, ada 3 di masing-masing dari 3 dunia atas, dan 1 di masing-masing dari 18 alam tengah." Setelah melewati tes di pagoda, seseorang akan diangkut secara acak ke Myriad Words. Di Crimson Demon Ridge, ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap segera setelah dia membaca teks surgawi. Meskipun dia sudah mengharapkan surga untuk membuat langkah lain setelah Feng Qing yang menghentikan orang lain memasuki pagoda melintasi surga dan mendapatkan jimat perlindungan surga, dia tidak menyangka itu akan datang secepat ini. Tatapan Duan Lingtian dingin saat dia menghilang. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan dia perlu mendiskusikan masalah ini dengan tuannya, Feng Qing Yang. Apakah mereka akan menonton saat yang lain memasuki pagoda melintasi surga dan mendapatkan jimat perlindungan surga atau apakah mereka akan terus menghentikan mereka? Meskipun isi teks surgawi adalah berita besar bagi orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia, itu tidak ada hubungannya dengan kebanyakan orang di batas luar dan dunia segudang. Lagi pula, pagoda lintas surga adalah tempat bagi para orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Banyak orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia mulai berkumpul setelah teks surgawi muncul. Tanda tanya, Andas novel, Om. Di matahari terang dunia, pada saat ini, ekspresi gelap Lei Hong, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang kekar, telah menghilang, digantikan oleh ekspresi kegembiraan. Semuanya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan 3 pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda di Sun Bright World kita. Jika Anda menemukannya, kirim pesan ke semua orang melalui transmisi suara. Kita harus memasuki pagoda secepatnya, jangan sampai ada perubahan. Kami tidak tahu apakah Feng Qing yang akan menyerang dunia terang matahari karena marah setelah membaca teks surgawi. Ekspresi dari pembangkit tenaga tertinggi dunia di Sun Bright World sangat serius saat mereka mendengarkan Lei Hong. Lagi pula, kata-kata Lei Hong sangat masuk akal. Kita harus memiliki seseorang yang melampaui pembangkit tenaga tertinggi dunia di Sun Bright World. Jika tidak, kami harus menyerahkan diri. Menemukan pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda adalah hal yang paling penting. Aku akan pergi dulu. Pusat kekuatan tertinggi dunia di Sun Bright World tidak membuang waktu dan mulai mencari setiap sudut Sun Bright World untuk pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Demikian pula, pusat kekuatan tertinggi dunia dari 2 dunia atas lainnya juga dengan panik mencari pintu masuk ke pagoda melintasi surga. Mereka semua berharap menemukan pintu masuk secepat mungkin, khawatir Feng Qing yang akan menyerang mereka. Beberapa dari pembangkit tenaga tertinggi dunia ini tidak berencana untuk memasuki pagoda melintasi surga setelah menemukan pintu masuk. Mereka berencana untuk bersembunyi sambil menunggu seseorang dari dunia mereka untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 terlebih dahulu. Mereka yang berhasil menjadi pembangkit tenaga tertinggi dunia dan bertahan sampai sekarang secara alami cerdas. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia dan tidak lupa meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Sebelumnya, Feng Qing yang tidak mengambil tindakan terhadap mereka karena dia menjaga pagoda melintasi surga. Jika dia mengejar mereka untuk membunuh mereka, siapa yang tahu jika Saint lain atau pusat kekuatan tertinggi dunia akan menyelinap ke pagoda. Namun, untuk menggagalkan rencana Feng Qing Yang, sekarang ada lebih dari 30 pintu masuk ke pagoda. Jika mereka berada di posisi Feng Qing Yang, mereka kemungkinan akan menyerang orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia dalam kemarahan untuk mencegah mereka memasuki pagoda melintasi surga dan mendapatkan jimat perlindungan surga. Tidak banyak pusat kekuatan tertinggi dunia di 18 dunia tengah dibandingkan dengan 3 dunia atas. Hanya ada sekitar 1 atau 2 pembangkit tenaga tertinggi dunia di masing-masing dari 18 dunia tengah. Namun, di antara 18 dunia tengah, dunia seperti dunia penentang dewa jarang terjadi. Meskipun berita kematian pusat kekuatan tertinggi dunia dari dunia yang menentang dewa telah menyebar, tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, mereka mungkin tidak memiliki pembangkit tenaga tertinggi dunia,
Tetapi mereka memiliki dua pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, yang jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga tertinggi dunia. Duo ini adalah eksistensi terkuat tidak hanya di Myriad Worlds, tetapi juga di Outer Boundary. Kirim orang untuk mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Pusat kekuatan tertinggi dunia dari 18 dunia tengah dengan cepat berkumpul dalam kelompok dengan orang-orang yang bersahabat dengan mereka. Mereka tidak ikut dalam pencarian. Sebaliknya, mereka mengirim orang untuk mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Wang Xiu, ayo beritahu satu sama lain saat seseorang dari pihak kita menemukan pintu masuk pagoda. Aku juga akan mengatakan itu. Aku akan menunggu kabar baikmu. Siapa tahu, Anda mungkin menemukannya terlebih dahulu. Sebagian besar pembangkit tenaga tertinggi dunia dari 18 dunia tengah berencana untuk memasuki pagoda melintasi surga segera setelah menemukan pintu masuk. Bagaimanapun, mereka berbeda dari pembangkit tenaga tertinggi dunia dari 3 dunia atas. Ada banyak pembangkit tenaga tertinggi dunia di 3 dunia atas sehingga yang lebih lemah bisa menunggu sebentar sementara yang lebih kuat berjuang untuk menjadi lebih kuat. Sebaliknya, pembangkit tenaga tertinggi dunia dari 18 dunia tengah adalah pilar dunia masing-masing. Mereka tidak punya pilihan selain melangkah jika mereka ingin tumbuh lebih kuat. Jika mereka berhasil, mereka harus lebih lama waspada terhadap 3 dunia atas. Terlepas dari apakah mereka berasal dari 3 dunia atas atau 18 dunia tengah, banyak dari mereka iri pada duo dari dunia penentang dewa yang menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Sekarang mereka diberi kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak memperjuangkannya? Selain itu, jika mereka lulus ujian di Heaven Traversing Pagoda dan mendapatkan jimat perlindungan surga, mereka tidak harus segera menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal. Mereka dapat memilih kapan harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Jimat perlindungan surga dapat memblokir 3 serangan kesengsaraan surgawi yang fatal. Saya ingin tahu apakah jimat itu dapat diberikan kepada orang lain. Jika saya memiliki lebih dari 1 jimat, apakah itu berarti mereka dapat memblokir lebih banyak serangan dari saya? Bab 4568 Hanjiang. Tak perlu dikatakan, para orang suci dari batas luar juga bergerak. Mereka mengirim demi sains dan pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Pada saat yang sama, mereka juga meninggalkan tempat budidaya mereka, takut Feng Qing yang akan datang mencari mereka dan membunuh mereka. Di suatu tempat di wilayah Sekte Azure Cloud Saint, Zhao Anyi dan Guolin, orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint, juga melihat teks surgawi. Pada saat ini, Zhao Anyi telah tiba di klan Han, pasukan setengah santo yang diperintah oleh Sekte Azure Cloud Saint. Han Jiang, demi-saint dari klan Han, adalah salah satu dari 2 demi-saint yang Duan Lingtian perintahkan untuk dicari. Han Jiang secara alami tahu siapa Zhao Anyi. Dia segera keluar untuk menyapa Zhao Anyi dengan hormat. Dia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah brokat yang bagus. Wajahnya garang, dan janggutnya hanya menambah keganasan. Selain itu, dia memiliki aura yang agung tentang dirinya. Namun, sebelum Zhao Anyi bisa bergerak, teks surgawi muncul. Han Jiang dengan cepat berkata, "Selamat, Senior Zhao. Anda akan dapat memasuki Heaven Traversing Pagoda segera dan mendapatkan Heaven Protection Talisman." Awan Azure, ketika Zhao Anyi kembali sadar, dia menyembunyikan keterkejutan di wajahnya dan menatap Han Jiang dengan acuh tak acuh. Han Jiang ketakutan, dan jantungnya mulai berdebar kencang saat melihat tatapan Zhao Anyi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, dia mengira itu adalah suatu kehormatan bahwa Zhao Anyi, yang terkenal di wilayah Sekte Azure Cloud Saint, mengunjungi klan Han. Namun, setelah melihat ekspresi tidak bersahabat di wajah Zhao Anyi, dia menjadi gugup. "Han Jiang, apakah kamu tahu mengapa aku datang ke sini?" Zhao Anyi bertanya tanpa ekspresi. Nyatanya, Zhao Anyi sangat ingin pergi agar dia bisa mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Dia tidak sabar untuk memasuki pagoda dan mendapatkan jimat perlindungan surga sehingga dia bisa bersiap untuk memasuki alam terlarang dan menjalani kesengsaraan surgawi yang fatal. Namun, ketika dia memikirkan tentang Duan Lingtian, dia memutuskan untuk sementara menolak ide ini. Tidak peduli apa, yang terbaik baginya untuk melakukan apa yang diperintahkan terlebih dahulu. Lagi pula, Duan Lingtian kemungkinan akan menghancurkan Sekte Azure Cloud Saint jika dia tidak melihat kedua orang itu 3 bulan kemudian.
Bahkan jika dia berhasil memasuki Heaven Traversing Pagoda, tidak ada jaminan dia akan mendapatkan jimat perlindungan surga. Lagi pula, teks surgawi mengatakan bahwa mereka akan diberi hadiah jimat perlindungan surga jika mereka lulus ujian. Itu tidak seperti mereka akan diberi jimat perlindungan surga selama mereka memasuki pagoda. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan jimat perlindungan surga, dapatkah dia memasuki ranah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 dalam waktu 3 bulan dan melindungi sektenya? Dia tahu ini adalah prestasi yang mustahil. Kesimpulannya, Zhao Anyi tahu lebih baik baginya untuk menenangkan Duan Lingtian terlebih dahulu sebelum dia mencari pintu masuk ke pagoda melintasi surga. Sementara itu, Han Jiang menarik napas dalam-dalam sebelum dia menjawab dengan gugup, "Saya tidak begitu yakin, Senior Zhao. Tolong beri saya pencerahan. Klan Han cukup jauh dari klan Fu." Dengan demikian, kematian yang mengejutkan dari 2 orang suci dari klan Fu belum melakukan perjalanan ke klan Han. Selain itu, Zhao Anyi telah pergi ke klan Han segera setelah kembali ke sekte Azure Cloud Saint dari klan Fu. Zhao Anyi mencibir, "Apakah kamu lupa apa yang kamu, Tuoba Lian Cheng, dan 2 orang suci dari klan Fu lakukan?" Tanpa menunggu tanggapan Han Jiang, Zhao Anyi melambaikan tangannya. Sebuah energi yang kuat menyapu segera dan menahan Han Jiang, demi Sein, hanya dalam sekejap mata. Zhao Anyi tidak membuang waktu dan dengan cepat membawa Han Jiang menjauh dari klan Han, bergegas kembali ke sekte Azure Cloud Saint dengan kecepatan kilat. Setelah membawa Han Jiang kembali, dia akan menemukan pintu masuk Heaven Traversing Pagoda. "Senior Zhao, kenapa kamu melakukan ini?" Han Jiang bertanya dengan ketakutan. Dia tidak memiliki kendali atas situasi sekarang, membuatnya merasa tidak berdaya. Dia benar-benar ingin tahu alasan permusuhan Zhao Anyi. Zhao Anyi mendengus. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya?" Han Jiang mengingat kata-kata Zhao Anyi sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan kata-kata sebelumnya ketika Zhao Anyi tiba-tiba menahannya dan membawanya pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia dan Tuoba Lian Cheng menerima pesan dari Fu Liangming, demi Sein dari klan Fu. Fu Liangming telah meminta bantuannya untuk membunuh Duan Yue, demi Sein dari klan Duan di wilayah Jade Tide Heavenly Mansion. Tidak butuh waktu lama bagi Han Jiang untuk mengingat kejadian itu karena itu adalah satu-satunya persimpangan yang dimiliki Han Jiang dengan Tuoba Lian Cheng. Sebelumnya, dia hanya mendengar tentang Tuoba Lian Cheng tetapi belum pernah bertemu pihak lain sebelumnya. Dia hanya bertemu Tuoba Lian Cheng karena Fu Liangming. Apakah Senior Zhao memiliki hubungan yang baik dengan Duan Yue? Han Jiang berspekulasi dalam hati. Wajahnya memucat begitu pikiran ini muncul di benaknya. Dia bertanya dengan gemetar, "Zhao Senior, apakah kamu akan membalaskan dendam Duan Yue?" Han Jiang terus memohon, "Senior, saya tidak bersalah. Fu Liangming memintaku untuk membantunya, dan aku tidak bisa menolaknya karena aku berutang budi padanya. Dialah yang memintaku untuk membantunya membunuh demi Sein Duan. Meskipun saya membantu, dialah yang memberikan pukulan mematikan. Mohon kasihanilah saya, Senior." Zhao Anyi mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Han Jiang. Dia berkata, "Demi Sein Duan, apakah ada demi Sein di wilayah Azure Cloud Saint Sekte?" Han Jiang tertegun saat melihat ekspresi bingung di wajah Zhao Anyi. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Senior, bukankah kamu datang untuk masalah ini? Demi Sein Duan adalah Duan Yue, demi Sein dari klan Duan di wilayah Jade Tide Heavenly Mansion." Mata Zhao Anyi membelalak tak kentara setelah mendengar kata-kata ini. Duan Yue dan Duan Lingtian memiliki nama belakang yang sama. Tidak heran, setelah beberapa saat, Zhao Anyi berkata terus terang, "Han Jiang, apakah kamu tahu bahwa sebelum aku datang ke sini, 2 orang suci dari klan Fu telah meninggal?" "Apa? Siapa itu? Siapa yang membunuh mereka?" Ekspresi ngeri segera muncul di wajah Han Jiang. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin bahwa Zhao Anyi datang hari ini untuk masalah kematian Duan Yue. Namun, dia juga bingung. Klan Han dan klan Fu adalah pasukan setengah santo yang diperintah oleh sekte Azure Cloud Saint. Namun, Zhao Anyi, orang paling kuat di sekte Azure Cloud Saint, tidak hanya tidak membantu klan Fu, tetapi Zhao Anyi bahkan datang untuk menangkapnya. Mengapa Zhao Anyi melakukan hal seperti itu ketika sudah jelas bahwa Zhao Anyi sama sekali tidak mengenal Duan Yue? Apakah Duan Yue memiliki ikatan dengan orang suci lainnya?
Dengan semua pikiran ini berpacu di benaknya, Han Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa saat ini. Bab 4569 Meng Tua dari Rumah Surgawi Jadetide. Lagi pula, aku punya perasaan bahwa orang suci yang memiliki hubungan dengannya bukanlah orang suci biasa. Han Jiang menjadi semakin putus asa ketika dia memikirkan hal ini. Alasan dia sampai pada kesimpulan ini adalah karena status tinggi yang dimiliki Zhao Anyi, orang terkuat di Sekte Azure Cloud Saint. Bagaimana mungkin orang yang membuat Zhao Anyi secara pribadi mengambil tindakan menjadi orang suci biasa? Kamu akan bisa bertemu orang itu dalam 3 bulan, kata Zhao Anyi acuh tak acuh. Dia tidak repot-repot memberi Han Jiang penjelasan. Berdasarkan hasil dari para demisain dari klan Fu, jelas baginya bahwa Duan Lingtian tidak akan mengampuni Han Jiang. Hati Han Jiang bergetar, dia ketakutan. Dia memohon, Zhao Senior, bisakah Anda menyelamatkan hidup saya karena klan Han dan saya telah bekerja keras untuk Azure Cloud Saint. Saya bersedia melayani Anda dengan seluruh hidup saya jika Anda mengampuni saya. Han Jiang tidak bodoh. Karena 2 orang suci dari klan Fu sudah mati, dia tahu bahwa jika Zhao Anyi membawanya pergi, dia akan memiliki waktu paling lama 3 bulan untuk hidup. Zhao Anyi adalah satu-satunya harapannya saat ini. Menurutnya, bahkan jika orang misterius itu adalah orang suci yang kuat, selama Zhao Anyi bersedia, bukan tidak mungkin Zhao Anyi melindunginya. Lagi pula, Zhao Anyi sudah lama menjadi orang suci. Tidak hanya itu, dia termasuk di antara orang suci terkuat di batas luar. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa orang yang memaksa Zhao Anyi untuk mengambil tindakan adalah seseorang yang melampaui orang suci. Jika dia tahu lebih baik di masa lalu, dia tidak akan pernah setuju untuk membantu Fu Liangming membunuh Duan Yuwei. Zhao Anyi mengabaikan Han Jiang. Dia menemukan Han Jiang menjengkelkan sehingga dia dengan cepat menyegel mulut Han Jiang dan kesadaran surgawi untuk mencegah Han Jiang mengirimkan transmisi suara kepadanya. Saat ini, Zhao Anyi menerima transmisi suara dari Guolin. Paman Junior, Tuoba Lian Cheng tidak berada di tempat budidayanya. Namun, saya berhasil mendapatkan beberapa petunjuk tentang keberadaannya. Saya telah melihat teks surgawi. Haruskah saya mencari Tuoba Lian Cheng terlebih dahulu atau haruskah saya mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda terlebih dahulu? Guolin tahu bahwa teks surgawi yang muncul belum lama ini sangat penting bagi Zhao Anyi. Bagaimanapun, itu terkait dengan Heaven Traversing Pagoda. Meskipun dia hanya seorang suci seperti Zhao Anyi, dia tidak terlalu percaya diri untuk lulus ujian di pagoda melintasi surga dan mendapatkan jimat perlindungan surga. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan jimat perlindungan surga, dia tahu dia tidak akan bisa masuk ke alam terlarang untuk saat ini. Meskipun dia telah memahami hukum api sampai tingkat tertinggi, pedang daunnya baru saja memasuki tingkat ke-6 ketika dia menjadi orang suci. Untuk memasuki alam terlarang, seseorang harus memahami hukum ke tingkat tertinggi dan salah satu dari 4 tahu langit dan bumi ke tingkat ke-7, ini adalah persyaratan dasar. Meskipun demikian, meskipun dia tidak terburu-buru, Zhao Anyi dengan cepat menjawab, cari Tuoba Lian Cheng dulu. Saya akan mengatur agar orang mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Saya akan membawa Han Jiang kembali ke sekte sekarang dan membuat pengaturan. Setelah itu, saya pribadi akan mencari pintu masuknya juga. Suara Zhao Anyi berubah serius saat dia terus berkata, kamu harus membawa Tuoba Lian Cheng kembali ke sekte dalam waktu 3 bulan, apapun yang terjadi. Jika saya tidak melakukan persiapan, saya tidak yakin untuk selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal bahkan jika saya memiliki 3 jimat perlindungan surga. Selain itu, siapa yang tahu betapa sulitnya mendapatkan jimat perlindungan surga di pagoda. Saya juga tidak yakin bisa mendapatkan Heaven Protection Talisman. Maksud saya adalah, kita masih tidak mampu menyinggung Duan Lingtian. Guolin dengan cepat berjanji untuk membawa Tuoba Lian Cheng kembali ke sekte Azure Cloud Saint setelah mendengarkan kata-kata Zhao Anyi. Setelah Zhan Anyi membawa Han Jiang kembali ke sekte Azure Cloud Saint, dia memenjarakan Han Jiang dan memerintahkan seorang demisain untuk mengawasi Han Jiang. Kamu harus tetap mengawasinya dan memastikan dia tidak melarikan diri. Kalau tidak, sekte kami akan menghadapi ancaman pemusnahan, kata Zhao Anyi kepada demisain. Demisain adalah murid Zhao Anyi, dan Zhao Anyi mempercayai demisain. Namun, dia masih mengingatkan pihak lain karena gentingnya situasi. Saya mengerti, Tuan, jangan khawatir.
Kecuali aku mati, dia tidak akan bisa meninggalkan sekte itu, kata Demi Sein dengan hormat. Jika dia mencoba melarikan diri, kamu bisa membunuhnya. Namun, tubuhnya harus dijaga dengan baik. Kami harus memastikan bahwa orang masih bisa mengenalinya setelah 3 bulan, tambah Zhao Anyi. Sementara itu, Han Jiang menjadi semakin pucat saat dia mendengarkan percakapan itu. Dia tahu sekarang bahwa hidupnya bergantung pada orang misterius yang akan datang 3 bulan kemudian. Dia telah memikirkan masalah ini dan memutuskan untuk menyalahkan Fu Liangming ketika saatnya tiba. Dia juga akan menjelaskan bahwa dia berutang budi pada Fu Liangming. Dia juga siap menawarkan dirinya sebagai budak untuk melayani pihak lain. Dengan semua ini, mungkin pihak lain akan mengampuni nyawanya. Setelah berurusan dengan Han Jiang, Zhao Anyi memerintahkan sebagian besar Demi Sains di Sekte Azure Cloud Saint untuk mencari pintu masuk Heaven Traversing Pagoda. Saat Zhao Anyi hendak pergi untuk mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda juga, dia menerima pesan. Tanpa diduga, orang yang mengirim pesan itu bukan dari wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Pihak lain adalah teman lama Zhao Anyi, dia adalah orang suci yang sulit ditangkap dari Jadetide Heavenly Mansion. Banyak orang berasumsi bahwa orang suci dari Jadetide Heavenly Mansion yang sulit ditangkap telah mati, tetapi sebenarnya dia masih hidup. Orang suci itu sedikit lebih tua dari Zhao Anyi, dan dia hampir mati selama kesengsaraan surgawi terakhirnya. Zhao kecil, apakah kamu melihat teks surgawi? Tolong beritahu saya segera jika Anda memiliki berita tentang pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Saya telah meminta orang-orang untuk menghilangkan penghalang di wilayah Jadetide Heavenly Mansion untuk memfasilitasi transmisi suara. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Zhao Anyi tersenyum kecut. Dia harus berurusan dengan begitu banyak hal sehingga dia lupa tentang masalah ini. Old Meng, terima kasih atas pengingatmu. Kalau tidak, saya akan lupa tentang penghalang transmisi suara. Petik 2. Penghalang itu mengisolasi transmisi suara dari wilayah lain dari pasukan berpangkat suci. Sein dari Jadetide Heavenly Mansion hanya berhasil mengirim pesan ke Zhao Anyi karena dia telah memasuki penghalang Azure Cloud Saint Sekte. Old Meng terus berkata dengan sedikit urgensi, jika saya punya berita, saya akan memberitahu Anda juga. Aku juga akan mencari pintu masuknya sendiri. Zhao Anyi secara alami memahami urgensi Old Meng. Lagi pula, jika Old Meng tidak meningkatkan kultivasinya dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, kesengsaraan surgawi 1 dalam 10.000 tahun berikutnya kemungkinan besar akan membunuh Old Meng. Saya ingat kesengsaraan surgawi terakhirnya adalah 9.000 tahun yang lalu, bukan? Tidak heran dia terburu-buru. Jika dia tidak tumbuh lebih kuat, dia akan mati dalam 1000 tahun. Bab 4570 Pesan dari Xiao Tianqi. Waktu sangat kejam. Sebelum munculnya Heaven Traversing Pagoda, bahkan orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia tidak berdaya melawan kesengsaraan surgawi yang harus mereka hadapi setiap 10.000 tahun sekali. Selain itu, kesengsaraan surgawi hanya akan menjadi semakin sulit. Karena mereka tidak dapat meningkatkan basis kultivasi mereka ke tingkat berikutnya, mereka hanya bisa menunggu kematian. Jalan mereka seperti jalan buntu. Old Meng dari Jadetide Heavenly Mansion terluka parah selama kesengsaraan surgawinya 9.000 tahun yang lalu dan berhasil bertahan karena keberuntungan. Namun, butuh ribuan tahun baginya untuk menyembuhkan lukanya, dan dia tidak pernah muncul di depan orang lagi setelah itu. Karena alasan ini, banyak orang mengira dia telah meninggal karena luka-lukanya. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah membuat rencana yang mengejutkan. Bukan tidak mungkin bagi orang suci seperti dia untuk melaksanakan rencana tersebut, tetapi sangat sedikit yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Rencananya adalah untuk masuk ke alam terlarang sebelum kesengsaraan surgawi berikutnya datang dan menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal sebagai gantinya. Dia berharap ini akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Ekspresi semua orang akan berubah serius saat menyebutkan alam terlarang dan kesengsaraan surgawi yang fatal. Ada banyak pusat kekuatan tertinggi di batas luar dan dunia segudang yang masuk ke alam terlarang dan menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal. Namun, semuanya meninggal. Tidak ada yang pernah selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal, karena itulah namanya. Beberapa dewa tertinggi yang tak tertandingi juga berhasil memasuki alam terlarang, tetapi mereka juga tidak selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Mereka telah menekan kultivasi mereka untuk tetap berada di ranah dewa tertinggi yang maju,
berharap kesengsaraan surgawi yang fatal yang lebih lemah akan memberi mereka tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Sayangnya, mereka tetap mati. Old Meng dari Jade The Heavenly Mansion tidak terlalu yakin dengan rencananya. Namun, ini adalah satu-satunya pilihannya, dan dia menolak menyerah tanpa perlawanan sampai nafas terakhirnya. Dia tidak bisa hanya menunggu kematian. Dia mungkin mati jika dia menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal, tetapi dia pasti akan mati jika dia hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Lebih baik mengambil kesempatan tidak peduli seberapa tipis itu. Jika dia memiliki kesempatan untuk hidup, mengapa dia memilih untuk mati? Sekarang ada jimat perlindungan surga, dia bisa merasakan peluangnya tumbuh sedikit lebih besar. Aku benar-benar tidak memiliki keberanian Old Meng, Zhao Anyi berpikir sendiri. Setelah memerintahkan bawahannya untuk menghapus penghalang transmisi suara, Zhao Anyi tidak membuang waktu dan pergi mencari pintu masuk ke pagoda melintasi surga. Tidak seperti Old Meng, Zhao Anyi hanya menderita luka ringan selama kesengsaraan surgawi terakhirnya. Dia tidak dapat berbicara untuk kesengsaraan surgawi lainnya, tetapi dia yakin setidaknya akan selamat dari kesengsaraan surgawi yang akan datang. Karena itu, dia masih punya waktu tersisa. Ini juga alasan dia tidak cemas memasuki alam terlarang. Dia berencana untuk mengamati yang lain terlebih dahulu untuk melihat berapa banyak yang berhasil menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Banyak orang berbagi pemikiran yang sama dengan Zhao Anyi. Mereka yang terburu-buru adalah orang-orang seperti Meng Tua yang tidak percaya diri untuk selamat dari kesengsaraan surgawi berikutnya. Setelah meninggalkan Sekte Azure Cloud Saint, Zhao Anyi menerima banyak pesan dari kenalannya. Mirip dengan Meng Tua, mereka telah memintanya untuk memberitahu mereka jika dia berhasil menemukan pintu masuk ke pagoda melintasi surga. Mereka juga berjanji akan melakukan hal yang sama jika menemukannya. Dia secara alami setuju. Di antara pesan-pesan itu, Zhao Anyi agak terkejut dengan salah satunya. Itu dari seorang suci yang senioritasnya sedikit lebih tinggi darinya. Zhao kecil, beritahu saya jika Anda menemukan pintu masuk ke pagoda melintasi surga. Pihak lain menjadi orang suci pada waktu yang sama dengan Old Meng. Dia hampir mati selama kesengsaraan surgawinya 2000 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar dia belum pulih dari luka-lukanya. Zhao Anyi tidak menyangka pihak lain akan secara pribadi keluar untuk mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda. Wang Tua, apakah lukamu sudah sembuh? Mungkinkah dia pulih dari luka-lukanya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memasuki pagoda untuk mendapatkan jimat perlindungan surga untuk membantunya menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal? Tidak, saya belum pulih, kata pihak lain dengan sedikit ketidakberdayaan. Seorang teman lama meminta bantuan saya mengenai keberadaan pintu masuk pagoda. Aku bertanya atas namanya. Lagi pula, saya tidak ingin memasuki pagoda melintasi surga. Zhao kecil, saya juga akan memberitahu Anda jika dia memiliki petunjuk tentang pintu masuk pagoda melintasi surga. Pak Tua Wang hampir terbunuh oleh kesengsaraan surgawi 2000 tahun yang lalu dan belum pulih dari luka-lukanya. Mustahil baginya untuk pulih hanya dalam beberapa ribu tahun. Dengan demikian, bahkan jika dia tahu lokasi pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda, dia tetap tidak berani memasukinya. Dia harus menunggu sampai lukanya sembuh. Lagi pula, peluangnya untuk mendapatkan jimat perlindungan surga rendah sekarang karena dia terluka. Tidak hanya itu, luka-lukanya mungkin akan semakin parah jika dia sembarangan memasuki pagoda. Dia tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Baiklah, Wang Tua. Awalnya, Zhao Anyi berasumsi bahwa Wang Tua telah pulih dari luka-lukanya karena pertemuan yang tidak disengaja. Ternyata, Wang Tua hanya meminta seorang teman. Mirip dengan Zhao Anyi, banyak orang suci dan pasukan peringkat suci mulai bergerak. Beberapa ingin menemukan pintu masuk untuk diri mereka sendiri dan beberapa membantu orang lain untuk mencarinya. Pagoda melintasi surga berdiri di atas laut seperti sebelumnya bahkan setelah munculnya pintu masuk lainnya. Orang masih bisa memasuki pagoda dari sini. Surga benar-benar tidak berusaha kali ini, tidak hanya membuka lebih dari 30 pintu masuk ke pagoda, tetapi juga akan memindahkan yang lain secara acak ke dunia. Bukankah ini untuk mencegahku membunuh mereka setelah mereka meninggalkan pagoda? Kata Feng Qing yang saat matanya berkilat dingin. Duan Lingtian sama tidak senangnya dengan Feng Qing yang tentang perkembangan terbaru. Dia baru saja datang dari Crimson Demon Ridge. Sebelum munculnya teks surgawi terbaru, dia tidak berpikir dia akan melihat Feng Qing yang lagi begitu cepat setelah mereka berpisah.
Saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresinya mereda, dan dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, "Tuan, lupakan saja. Dengan karakter Anda tidak akan benar-benar membunuh mereka tanpa alasan yang baik bahkan jika surga tidak melakukannya." Duan Lingtian tahu bahwa Feng Qing yang bukan orang yang bisa dibunuh tanpa pandang bulu. Terlebih lagi, kemarahan mereka disebabkan oleh ketidakadilan langit. Feng Qing yang tidak akan melampiaskan amarahnya pada para orang suci dan pusat kekuatan tertinggi dunia. Lagi pula, orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia hanyalah bidak surga. Duan Lingtian terus berkata, "Kami berdua telah menghadapi banyak kesulitan untuk sampai ke tempat kami sekarang. Jika lebih banyak orang menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, itu pasti akan memotivasi kami untuk meningkat, bukan?" Sebelum Feng Qing yang dapat menjawab, Duan Lingtian tiba-tiba menerima pesan dari Xiao Tianqi, Tuan Istana dari Istana Naga Emas di Rumah Surgawi Jadetide. "Tuan Duan, orang suci dari Rumah Surgawi Jadetide kami, Old Meng, perlu segera memasuki Heaven Traversing Pagoda. Saya tahu pintu masuk baru telah muncul, tetapi bisakah Anda mengizinkannya masuk melalui pintu masuk utama?" Setelah terobosan Duan Lingtian, ini adalah pertama kalinya Xiao Tianqi menghubunginya. Cara dia berbicara dengan Duan Lingtian juga telah berubah total. Dia relatif akrab dengan Duan Lingtian, dan dia juga pergi ke dunia menentang dewa bersama Duan Lingtian. Karena itu, dia sadar bahwa Feng Qing yang menjaga pagoda melintasi surga, adalah guru Duan Lingtian.